Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban dalam sejarah Gerakan 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia. Perwira tinggi militer Angkatan Darat tersebut kemudian dianugerahi kenaikan pangkat Anumerta Mayor Jenderal serta ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Ada beberapa korban jiwa lainnya dalam tragedi yang juga kerap disebut sebagai Gerakan 1 Oktober atau Gestok 1965 di Jakarta. Di antaranya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo MT Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Mayor Jenderal R. Suprapto. Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, yaitu Kapten Pierre Tendean, dan sang putri yang bernama Sang Ade Irma Suryani turut menjadi korban. Pengawal Wakil Perdana Menteri Dr. Leimena Bribka Karel Satsuitubun juga masuk dalam daftar nama pahlawan revolusi. Pembunuhan terhadap perwira militer TNI Angkatan Darat tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di Yogyakarta, yang menewaskan Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Dua prajurit militer itu gugur pada 1 Oktober 1965. Sutoyo Siswo Miharjo lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Kresidenan, Kedu, Jawa Tengah. Sutoyo mengenyam pendidikan di Hollands Inland School dan menamatkan pendidikan di Algemeen Middelbaar School setara sekolah menengah di Semarang pada tahun 1942 bertepatan dengan kedatangan pasukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Sutoyo bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo sebagai pembantu urusan kesekretariatan. 5 bulan kemudian, Sutoyo mengepalai urusan kesekretariatan dan kemudian dipindahkan menjadi Panitera Bupati. Kemahiran Sutoyo dalam bidang administrasi dan kesekretariatan membuat Jepang memberi kesempatan kepada Sutoyo mengikuti program pendidikan di Kenkoku Gakuin atau Balai Pendidikan Tinggi di Jakarta. Setelah menamatkan pendidikannya ini, Sutoyo diangkat menjadi pegawai menengah 3 dan kembali bertugas di Kabupaten Purworejo. Dengan ketekunan dan kedisiplinan dalam bekerja, Sutoyo dipercaya memegang jabatan Santo Shoki. Jabatan ini menjadi jabatan yang terakhir karena Sutoyo mengundurkan diri dengan hormat pada tanggal 31 Maret 1944. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Sutoyo tertarik dalam dunia keprajuritan dengan masuk menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Purworejo. Pada saat BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, pada 5 Oktober 1945, Sutoyo ikut menjadi bagian dari TKR dan memilih sebagai polisi tentara atau Korps Polisi Militer dengan pangkat Letnan II. Pada Januari 1946, Sutoyo mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan 1 dan diangkat menjadi Ajudan Komandan Divisi 5 Gatot Subroto, yang kala itu masih berpangkat kolonel dan kelak menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selama menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto, Sutoyo banyak belajar dan meneladani sikap komandannya yang suka membela kaum lemah dan toleran terhadap anak buah. Pada tahun 1947, Sutoyo yang sudah berpangkat kapten ditugaskan memegang jabatan sebagai Kepala Bagian Organisasi Polisi Tentara Resimen 2 Purworejo.
Jabatan ini diemban Sutoyo hingga bulan Mei 1948. Sutoyo lalu ditugaskan menjadi Kepala Staf Korps Polisi Militer di Yogyakarta dan sebulan setelahnya ditugaskan menjadi Komandan CPM Datasmen 3 Surakarta. Menjelang pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948, kondisi politik dan keamanan di Surakarta sangat kacau, sehingga sering disebut sebagai daerah Wild West. Penculikan dan pembunuhan antara kelompok-kelompok politik, terutama yang berhaluan kiri, merebak di Surakarta. Seperti pembunuhan Kolonel Sutarto, peristiwa Strambatan dan Tasik Madu, penculikan Dr. Muwardi, serta konflik antara Pesindo dan Barisan Banteng. Saat itulah Sutoyo ikut berperan dalam mengamankan kota Surakarta dan terlibat pula dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948. Pada saat terjadi agresi militer Belanda kedua, tanggal 19 Desember 1948, Sutoyo meninggalkan kota Surakarta untuk melakukan perjuangan gerilya. Pada tanggal 1 Maret 1949, terjadi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang membuat Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar melakukan perundingan dengan Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1949 diselenggarakan perundingan Rumroyen yang salah satu keputusannya adalah mengembalikan ibu kota Yogyakarta dan membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditawan di Sumatera. Setelah Yogyakarta dikembalikan kepada Republik pada 29 Juni 1949, secara resmi perjuangan gerilya berakhir. Setelah peristiwa Jogja kembali, Sutoyo ditugaskan menjadi Kepala Staf Batalion CPM di Yogyakarta. Setelah Revolusi Kemerdekaan berakhir dengan penyelenggaraan konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1949, karir Sutoyo Siswo Miharjo semakin menanjak. Pada tanggal 17 Agustus 1950, saat ibu kota sudah pindah ke Jakarta, Sutoyo menjabat sebagai Komandan Batalion 1 CPM dengan pangkat Mayor. Tahun berikutnya, ia menjadi Komandan Batalion Danyon 5 CPM. Tahun 1954, Sutoyo dipercaya sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer atau MBPM. Pada tahun 1955, Sutoyo diberi tugas di Staf Umum Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel. Setahun kemudian, Sutoyo harus meninggalkan Indonesia untuk mengemban tugas sebagai atase militer atau admil di Kedutaan Indonesia di London, Inggris. Setelah 3 tahun menjabat sebagai atase militer, pada tahun 1959, Sutoyo kembali ke tanah air dan segera mengikuti pendidikan kursus C di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung yang diselesaikannya dalam 1 tahun. Pada tahun 1961, Sutoyo yang sudah berpangkat kolonel diserahi jabatan sebagai Inspektur Kehakiman Auditor Jenderal Angkatan Darat, Irkeh Ojen AD, dan menjabat pula sebagai Direktur Akademi Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer atau DAM PTHM. Pada tahun 1963, Jenderal A.H. Nasution yang menjabat Menko Hankam Kasat meminta Sutoyo agar membantunya menjalankan Operasi Budi. Operasi ini berupaya memberantas korupsi di tubuh militer, perusahaan-perusahaan negara, dan lembaga-lembaga negara. Operasi Budi semula merupakan upaya Alex Kawilarang dalam mendisiplinkan divisi Siliwangi yang beberapa anggotanya dicurigai melakukan korupsi. Saat itu mulai banyak politisi yang mengkritik tentara karena banyak kedapatan korupsi.
Selain untuk membersihkan divisinya, menurut Sundausen tahun 1986 dalam Politik Militer Indonesia 1945 sampai 1967 menuju Dwi Fungsi ABRI, Operasi Budi dijalankan Kawilarang untuk menangkis serangan-serangan PKI. Oleh Jenderal A.H. Nasution dalam memoarnya memenuhi panggilan tugas Jilid 6 Masa Kebangkitan Orde Baru, kesuksesan Alex Kawilarang dalam Operasi Budi di Jawa Barat membuat Jenderal A.H. Nasution menarik Operasi Budi ke tingkat nasional dengan skop yang lebih luas. Untuk menjalankannya, Nasution menunjuk Sutoyo. Untuk itu, Sutoyo kerap mengadakan rapat di rumahnya. Hal itu diingat oleh Putri Sutoyo, Nani. Sejauh pengamatannya, pertemuan demi pertemuan memang sering terjadi di rumah. Tetapi itu terjadi di sekitar tahun 1963, bukan di sekitar tahun 1965. Seingatnya, peserta-pesertanya adalah bapaknya sendiri dan sejumlah perwira dan staf. Pembicaraannya pun hanya berkisar sekitar Operasi Budi, bukan tingkat Dewan Jenderal. Ujar putra-putri Sutoyo dalam bukunya Ilham Bagi Pembelajaran Manusia Berkarakter, termuat di Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Kerja keras para awak Operasi Budi berhasil menyelamatkan uang negara 11 miliar rupiah. Nasution amat terkesan pada kinerja Sutoyo. Kolonel Sutoyo, Inspektur Kehakiman, banyak jasanya untuk menyusun program operasi ini, kata Nasution. Dengan keberhasilan Operasi Budi, pangkat Sutoyo dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal pada tahun 1964. Jabatan Inspektur Kehakiman, Auditor Jenderal Angkatan Darat adalah jabatan terakhir Sutoyo di dunia kemiliteran Indonesia. Sutoyo yang aktif dalam Operasi Budi menimbulkan tuduhan terlibat dalam Dewan Jenderal yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh PKI. Ketegangan PKI dengan para perwira tinggi Angkatan Darat semakin besar ketika para perwira Angkatan Darat, termasuk Sutoyo, menolak dengan tegas pembentukan Angkatan Kelima yang mempersenjatai buruh dan tani. Penolakan ini membuat Sutoyo masuk target PKI dalam G30S pada 1 Oktober 1965 dini hari. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, satu peleton resimen Cakrabirawa yang dipimpin Serma Surono berkumpul di Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk menculik Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Pasukan ini kemudian berangkat pada pukul 3:15 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai satu truk Toyota nomor 645 yang dikemudikan oleh Kopda Ganti. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, rombongan penculik sampai di rumah Brigjen Sutoyo di Jalan Sumeneb nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk rumah melalui garasi sebelah kanan. Dengan todongan senjata, mereka memaksa pembantu rumah tangga untuk menyerahkan kunci pintu lalu menuju kamar tengah. Setelah membuka pintu, para penculik menerobos masuk. Sesampainya di dalam, Serma Surono dan kawan-kawan mengaku Sutoyo dipanggil oleh Presiden Soekarno. Saat keluar kamar, Sutoyo langsung diapit dan dibawa keluar rumah. Anak-anak dan istri sang jenderal berusaha mengunci diri di salah satu kamar lain karena khawatir terjadi apa-apa. Perabotan rumah turut diacak-acak sampai mereka pergi membawa Mayor Jenderal Sutoyo. Namun nyatanya pasukan tersebut membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana Sutoyo kemudian dibunuh dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua yang tak terpakai. Jasad Sutoyo berhasil ditemukan bersama ke-6 jenderal lainnya di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada 4 Oktober 1965, jenazah para pahlawan revolusi
diangkat dengan memakai tali secara bergantian oleh pasukan Hipam KKO AL, RPKAD, dan penduduk setempat yang ikut membantu. Atas pengorbanan dan jasa-jasanya, pada 5 Oktober 1965, Sutoyo diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Mayor Jenderal. Melalui surat keputusan Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Komando Operasi Tertinggi nomor 111-Koti-1965, Sutoyo juga dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo menikah dengan Sri Rohyati. Sri Rohyati adalah istri pertama. Lahir pada tanggal 31 Mei 1924. Namun, Sri Rohyati meninggal dunia di usia 28 tahun pada November 1952 setelah dirawat secara intensif di RSPAD. Sri Rohyati meninggalkan 3 anaknya yang masih kecil, yaitu Agus Wijoyo atau Widi, saat itu berusia 5 tahun. Indra Ratnawati yang biasa dipanggil Nani saat itu berusia 2 tahun, dan Ari Wicaksono yang masih berusia 9 bulan. Meninggalnya Sri Rohyati saat itu diliput oleh majalah Gajah Mada, edisi nomor 6 tahun ketiga 17 Desember 1952. Majalah ini tidak disengaja ditemukan Nani, putri Maijen Sutoyo, ketika usianya sudah 11 tahun. Sebuah bagian kecil di sudut halaman 25 tertulis ucapan terima kasih atas pernyataannya memberi keteguhan hati dalam mengalami ujian berat semasa Tuhan memanggil kembali istri kami ke pangkuannya. Justru saat kita membutuhkan segenap pikiran, tenaga, dan ketabahan, maka bersama ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Pula tidak lupa kami memohon maaf akan segala sesuatu kekhilafan istri kami yang pernah ia lakukan. Semoga arwahnya diberi jalan yang lapang di alam kelanggengan. Amin ya robbal alamin. Jakarta, 25 November 1952, Sutoyo Siswo Miharjo. Di halaman lain majalah tertulis sebuah kisah kenangan yang berjudul Wanita yang Bercita-Cita. Tulisan seorang anggota Persit Korps PM tentang sosok Nyonya Sri. Kebetulan Nyonya Sri terakhir menjabat sebagai Ketua Persit CPM Ranting Markas Besar PM. Nyonya Sri diceritakannya sebagai perempuan yang bercita-cita selalu ingin membantu mengurangi beban kehidupan para istri anggota PM lewat berbagai cara. Ia sosok pemimpin yang ramah, sederhana, bergaul erat dengan tidak saja istri perwira, namun juga istri bintara prajuritnya. Dalam artikel ini tidak dijelaskan secara rinci apa sebab dari istri Sutoyo Siswo Miharjo meninggal dunia. Namun dari dokter yang merawat, beliau memiliki gangguan kesehatan dan kondisi fisik yang kurang. Kemudian pada tahun 1956, Sutoyo menikah lagi dengan Raden Ayu Suparmi. Sutoyo menikah sebelum berangkat ke London, Inggris untuk menjadi atase militer. Raden Ayu Suparmi berasal dari Jombang, Jawa Timur. Sosoknya menurut Nani Nurrahman, anak keduanya dari Sutoyo, dalam buku kenangan tak terucap Saya, Ayah, dan Tragedi 1965, adalah seorang priayi yang masih menjalankan beberapa tradisi Jawa seperti tirakatan dan puasa mutih. Menurut Ibu Ahmad Yani, dalam buku Dari Hati ke Hati, Ibu Sutoyo memiliki perawakan yang ramping, tidak terlalu tinggi, dan berkulit kuning langsat. Saat berada di London, keluarga Pak Sutoyo dikenal sangat ramah terhadap siapapun. Rumah mereka selalu terbuka untuk siapapun, seperti rumah singgah bagi para siswa baik dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang tengah menempuh studi di Inggris. Sutoyo dan Suparmi bagaikan orang tua asuh bagi para siswa tersebut.
menyebabkan di tahun 1959 saat Ibu Ahmad Yani mendapat kecelakaan mobil, beliau mendapat perawatan dari keluarga Bapak dan Ibu Sutoyo. Ibu Sutoyo atau Raden Ayu Suparmi memiliki kegemaran seperti menjahit, memasak, dan membaca buku-buku ringan seperti majalah. Setelah Sutoyo meninggal, Raden Ayu Suparmi menghidupi keluarganya dengan membuka pesanan kue untuk lebaran dan berjualan kain batik dari Solo dan Yogyakarta. Ketiga anak dari Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo dibesarkan dengan kasih sayang oleh Raden Ayu Suparmi hingga dewasa. Yang pertama, Agus Wijoyo, lahir tanggal 8 Juni 1947. Agus Wijoyo adalah seorang TNI Angkatan Darat dengan pangkat akhir Purnawirawan Letnan Jenderal. Jabatan terakhirnya adalah Duta Besar Indonesia untuk Filipina sejak 12 Januari tahun 2022 dan sebelumnya adalah Gubernur Lemhanas sejak 15 April 2016 hingga 12 Januari 2022. Berkat bantuan Jenderal Surono, Agus Wijoyo masuk pendidikan Akmil pada tahun 1966 dan lulus tahun 1970. Yang kedua, Nani Nurrahman, lahir tahun 1950. Nani adalah seorang doktor, psikolog, dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya. 3. Ari Wicaksono, lahir tahun 1952, namun wafat 8 tahun kemudian. Demikianlah biografi Maijen Sutoyo Siswo Miharjo yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.